Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Muhammad Fadli, dosen tetap Universitas Negeri Makassar dan berhome base di Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Alhamdulillah saat ini saya sedang mengikuti seleksi sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disebut PDD UKTPT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Pendidikan Jasmani Adaptif atau Penjas Adaptif, di mana beban mata kuliah ini adalah 2 SKS. Saya telah mengampu mata kuliah ini sejak tahun 2019, yang mengharapkan mahasiswa mampu memahami prinsip-prinsip penjas adaptif dan mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip pendidikan jasmani adaptif tersebut di akhir pertemuan dengan baik. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada Prodi Strata 1, di mana capaian pembelajaran atau CPL pada mata kuliah ini yang pertama adalah mengenal karakteristik psikis maupun fisik peserta didik. Yang kedua, mampu menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran gerak dalam pendidikan jasmani. Yang ketiga, menguasai berbagai prinsip perkembangan psikis maupun fisik peserta didik, termasuk perkembangan gerak tubuh. Dan yang keempat, mampu memodifikasi proses pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik yang adaptif. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah pendidikan jasmani adaptif adalah mampu menguasai konsep sejarah, pengertian, dan fungsi, ruang lingkup peserta didik penjas adaptif, strategi pengelolaan, dan model pembelajaran pendidikan melalui aktivitas jasmani bagi peserta didik berkebutuhan khusus, yang mengharapkan mahasiswa mampu menerapkan prinsip pendidikan jasmani adaptif serta mengaplikasikannya di akhir pertemuan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi kembali kita dalam pertemuan hari ini mendiskusikan membahas terkait dengan bagaimana pendidikan jasmani adaptif itu coba kita dalami lebih baik. Dimana tentu pendidikan jasmani adaptif dalam pembahasan yang mungkin teman-teman rekan-rekan mahasiswa sudah ada yang mencoba membekali dirinya sebelum pertemuan hari ini terkait dengan bagaimana pendidikan jasmani adaptif itu, mungkin membaca artikel kah atau melihat visualisasi terkait dengan pendidikan jasmani adaptif sesuai dengan perspektif masing-masing. Itu nanti yang sangat diharapkan rekan-rekan mampu memberi umpan balik terkait dengan diskusi kita agar bisa memperkaya hasanah pengetahuan. Tak lupa kita mengucap syukur dengan mari kita bersama-sama berdoa menurut keyakinan masing-masing atas keridhaan Tuhan memberi kita kesempatan untuk sama-sama dalam usaha menambah hasanah pengetahuan secara bersama. Untuk itu doa menurut keyakinan masing-masing dimulai. Baik, lanjut terkait dengan hal yang coba kita bahas bersama dalam proses perkuliahan ini, di mana pendidikan jasmani adaptif itu adalah mata kuliah pokok dalam proses Anda menyelesaikan jenjang strata 1 pada jurusan pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi. Kenapa? Bahwa tentu teman-teman sudah membekali beberapa bacaan mungkin terkait dengan pendidikan jasmani adaptif itu dihadirkan supaya bisa menjadi cara kita memahami bahwa pendidikan jasmani adaptif itu hadir untuk semua. Pendidikan jasmani adaptif itu bersifat inklusif. Jadi pendidikan jasmani itu tidak hanya bagi orang-orang yang bertubuh sempurna, bertubuh sehat misalkan seperti itu, yang paripurna mental dan jasmaninya. Namun pendidikan jasmani harus hadir dan bisa menyentuh semua kalangan, semua golongan, tak terkecuali rekan-rekan kita yang disabilitas, seperti itu. Baik, untuk itu ada beberapa hal yang saya coba sampaikan dalam pertemuan ini, di mana pertemuan ini ada 3
tujuan utama yang coba kita maksimalkan dengan tentu kolaborasi Anda dan saya sebagai fasilitator. Mana yang pertama adalah kita nanti setelah pertemuan ini diharapkan mampu menjelaskan terkait dengan prinsip penjas adaptif secara operasional seperti apa, dan yang kedua menganalisis kebutuhan peserta didik sebelum memodifikasi aktivitas jasmaninya tentunya, dan yang ketiga merancang contoh modifikasi sederhana pada aktivitas PJOK. Mungkin nanti untuk efektif dan efisiennya saya akan membagi kelompoknya secara teknis terkait dengan bagaimana kita mencoba mensimulasikan ini proses yang mungkin kita akan lakukan, di mana suatu saat nanti di antara Anda semua ada yang ditakdirkan Tuhan untuk mengampu mata pelajaran pendidikan jasmani di sekolah-sekolah atau dimanapun nanti Anda bertugas. Di sini ada persepsi ya terkait dengan bagaimana coba kita mengilustrasikan situasi dan kondisi pendidikan jasmani adaptif ini diimplementasikan dalam suatu proses pembelajaran. Di mana kalau konteksnya di sini kemungkinan besar kita akan menemukan kasus atau situasi dalam satu kelas ada peserta didik yang cepat memahami instruksi, ada yang perlu isyarat visual, ada yang butuh tempo lebih lambat, ada yang juga membutuhkan alat bantu dalam beraktivitas. Jadi tidak menutup kemungkinan di sekolah-sekolah Anda nanti dimanapun Anda bertugas, itu ada beberapa perbedaan-perbedaan kemampuan dari setiap peserta didik. Nah, pertanyaannya dari perbedaan-perbedaan ini tentu ada 3 pertanyaan yang menurut saya bisa menjadi pemantik kita untuk mendiskusikan hal ini lebih dalam ke depan. Yang pertama adalah siapa kira-kira yang berpotensi tersisih dari aktivitas pembelajaran? Kira-kira menurut kalian siapa ini yang berpotensi tersisih dari aktivitas? Ada yang bisa menyampaikan pendapat? Ya, siswa disabilitas. Kalau misalkan dalam kelas itu ada di antara sekian banyak peserta didik, murid, di situ ada yang mungkin membutuhkan kebutuhan khusus, dia akan berpotensi tersisih jika penanganannya, hadirnya Anda sebagai fasilitator penjas itu tidak dipersiapkan untuk menghadapi kondisi yang seperti ini. Yang kedua, kira-kira apa resiko bila Anda sebagai guru nantinya tidak melakukan adaptasi terkait dengan adanya 1-2 murid Anda yang mungkin membutuhkan perlakuan khusus, pendampingan khusus. Ya, kira-kira apa resikonya ini? Ada yang bisa menyampaikan opininya? Kalau kita tidak memberikan adaptasi dalam proses pembelajaran, ketinggalan pembelajaran. oh iya, dia tentu akan merasa tidak mampu, tertinggal proses pembelajarannya. Padahal hadirnya penjas ini tidak eksklusif hanya untuk peserta didik atau murid kita yang secara fisik dan jasmani dan rohaninya itu paripurna. Dan yang ketiga, kira-kira modifikasi apa yang paling cepat dilakukan tanpa mengubah tujuan belajar? Kira-kira seperti apa? Ada yang sudah bisa mengimajinasikan itu? Karena adaptasi ini tentu implementasinya pasti mengarah pada bentuk modifikasi. Ada yang perlu kita sesuaikan, berarti kita modifikasi ini proses pembelajaran kita, alat kita, dan lain sebagainya. Apa kira-kira modifikasi yang paling cepat dilakukan tanpa mengubah tujuan belajar? Ada yang sudah punya gambaran di benaknya masing-masing? Ya, kira-kira modifikasi apa? Belum? Jika belum ada, kita coba sama-sama menyaksikan visualisasi yang sudah saya siapkan terkait dengan bagaimana sebenarnya implementasi pendidikan jasmani di dalam proses pembelajaran penjas yang diharapkan itu seperti apa. Bagaimana pelibatan peserta didik secara menyeluruh, termasuk pada peserta didik disabilitas. Ya, jadi untuk itu saya coba siapkan visualisasinya. Iya, jadi ini visualisasi. Kita coba lihat dari salah satu uploadan dari sumber yang menurut saya baik untuk kita jadikan sebagai bentuk percontohan
agar kiranya kita punya perspektif dan bayangan yang lebih jelas bagaimana pelibatan itu bisa dilakukan dengan baik. Di sini dalam satu kelas ini sangat variatif ya, ada yang disabilitas, ada yang normal, di mana peserta didik yang disabilitas itu ada yang menggunakan kursi roda. Dalam konteks olahraga, pemanasannya, awal pelajaran motoriknya, dia dilibatkan. Dia betul-betul mengikuti semua proses sama dengan yang lain. Jadi ini adalah gambaran visualisasi bagaimana sungguhnya kita melibatkan mereka yang disabilitas itu dalam proses pembelajaran. Karena mungkin di antara kalian ada yang merasa daripada berpotensi cedera dan lain sebagainya, mending disisihkan. Tadi juga ada yang skipping, dia menggunakan wheelchair, dia menggunakan kursi roda. Secara harfiah mungkin dia tidak melakukan skipping seperti apa yang kita pahami, namun ternyata aktivitas itu tetap diberikan kepada mereka yang disabilitas. Jadi semua dilibatkan. Mereka bisa berinteraksi dengan teman-temannya tanpa ada perbedaan, tanpa ada sekat. Ya. Inilah inklusivitas proses yang kita sama-sama harapkan, bahwa Penjas itu tidak hadir sebagai mata pelajaran yang eksklusif bagi orang-orang yang paripurna fisik dan mentalnya saja. Baik, saya rasa untuk visualisasi ini sudah cukup untuk memberikan kita gambaran ilustrasi terkait dengan pendidikan jasmani adaptif itu seperti apa konteksnya, dan harapannya dengan visualisasi tadi itu teman-teman sudah mampu membayangkan, oh berarti suatu saat nanti ketika saya mengampu mata pelajaran ini dan menemukan di antara murid saya ada yang membutuhkan kebutuhan khusus, pendampingan khusus atau kajian disabilitas, tentu sudah ada gambaran-gambaran di benak masing-masing rekan-rekan mahasiswa ini untuk melakukan apa saja. Nah, untuk menuju ke situ ada beberapa konsep dasar ya yang perlu kita pahami di awal ini, di mana adaptif itu berarti bukan memudahkan. Jadi kalau misalkan dalam pemahaman Anda sekarang melihat tadi itu bahwa adaptif itu Anda artikan sebagai aspek yang digunakan, dihadirkan untuk memudahkan, itu tidak begitu tepat, karena adaptif itu seharusnya adalah proses merancang atau melaksanakan dan mengevaluasi aktivitas jasmani yang disesuaikan dengan kemampuan, kebutuhan, keselamatan, dan potensi peserta didik. Selanjutnya, bukan sekedar memisahkan peserta didik tanpa alasan pedagogisnya. Jadi tidak hanya sekedar dipisahkan tanpa alasan atau landasan pemikiran yang pedagogis terkait dengan kenapa Anda memisahkan ini. Jadi ini yang perlu diluruskan. Akan tetapi yang perlu menjadi penguat adalah adaptif itu mesti mengatur jalannya proses pembelajaran agar tetap bisa tercapai dengan maksimal. Tercapainya proses pembelajaran maksimal itu tentu semua yang ada di dalam kelas memiliki pencapaian yang sama-sama menunjukkan grafik yang meningkat. Kalau Anda menyisihkannya dalam proses pembelajaran, Anda menyisihkannya dalam proses bersosial, dalam proses pembelajaran itu, games misalkan dan lain sebagainya, tentu grafik peningkatannya dalam proses pencapaian tujuan belajarnya pasti tidak sama. Kasihan ya disabilitas itu. Selanjutnya, Saya ingin tanya Pak. oh iya, boleh? Baik, terima kasih atas kesimpulannya. Pertanyaan saya itu mengenai apa yang menjadi prinsip utama yang mesti dimiliki seorang guru dalam penerapan pendidikan jasmani adaptif. Oh, oke. Coba gimana ya? Jadi hal ini tentu terkait dengan prinsip yang mesti dimiliki. Tadi kalau misalkan kita sudah melihat visualisasi bagaimana pendidikan jasmani itu coba diajarkan kepada peserta didik yang beragam, ya. Ini pertanyaannya,
sangat baik untuk dijadikan sebagai pegangan kita sebagai calon guru penjas. Di mana ada 5 prinsip kalau dalam konteks ini. Yang pertama itu adalah individualisasi. Jadi individualisasi itu adalah berangkat dari asesmen kemampuan, kebutuhan minat, dan kondisi kesehatannya. Jadi kita harus melihat konteks individual masing-masing peserta didik kita ini, jangan-jangan ada yang memiliki kebutuhan khusus. Yang kedua, prinsip yang coba kita pegang adalah mesti aman dan fleksibel ini. Kita tidak hanya sekedar memodifikasi, tidak hanya sekedar melakukan penyesuaian-penyesuaian, ya, namun juga harus dipikirkan amannya. Dibuatkan alat yang sesuai, tapi tidak hanya sekedar alat untuk membantu proses aktivitasnya, tapi juga tentu bisa aman dan aksesibel untuk dilakukan dalam proses pembelajaran itu. Di mana lingkungan yang termasuk instruksi-instruksi kita juga, kalau misalkan dia memang tadi ada keterhambatan visual, buatlah instruksi-instruksi ataukah lingkungan yang membuat dia bisa lebih menyesuaikan dan ikut dalam aktivitas proses pembelajaran itu dengan baik. Ya, modifikasi aktivitas ini yang paling sering pasti kita bisa lakukan, di mana tidak hanya sekedar mengubah ruang, ya, tugas-tugasnya harus disesuaikan. Alat-alatnya tadi ada yang menggunakan kursi roda dan lain sebagainya, tapi tetap digabungkan dalam proses pembelajaran, ya. Serta ada partisipasi bermakna. Kenapa partisipasi bermakna ini menjadi konteks penting dalam proses pendidikan jasmani adaptif? Karena peserta didik itu harus punya peran dalam proses belajar. Kalau dia hanya sekedar mengamati peserta didik lainnya beraktivitas, perannya dalam aktivitas itu tidak alami proses peningkatan, di mana interaksi sosial yang setara pun juga tidak tercapai. Yang kelima adalah progresif dan evaluatif. Ini saya rasa prinsip juga yang harus kita pegang sebagai guru penjas nantinya, di mana beban belajar, ya, keputusan adaptasi itu dibaca dari data yang berkembang terkait dengan peserta didik yang ada atau yang kita hadapi. Jadi kadang ada kesalahan umum yang sering terjadi, yang mungkin ini menjadi paradigma yang biasa kita temukan dalam pengamatan kita di sekolah-sekolah, khususnya pada pembelajaran penjas, di mana kesalahan umum yang sering itu adalah langsung memilih alat bantu sebelum memahami kebutuhan belajar. Padahal seharusnya kita melakukan observasi di awal, melihat kebutuhan peserta didik kita apa saja, ada yang spesial kah atau seperti apa, sehingga urutannya bisa menjadi benar. Ya, amati, identifikasi hambatan, tetapkan tujuan, pilih adaptasinya seperti apa, evaluasi dampaknya. Ya, jadi tidak hanya sekedar memilih ataukah membuat inovasi, namun tentu harus dilandasi dengan diawali dengan pengamatan, diidentifikasi apa hambatan-hambatan yang betul-betul berkaitan, supaya modifikasi kita itu betul-betul berdampak dan memberi solusi bagi peserta didik yang membutuhkan pendampingan khusus. Selanjutnya ini pembahasan tiap prinsipnya adalah bagaimana asesmen dan individualisasi itu. Yang menjadi concern kita untuk proses pertemuan ini adalah apa yang perlu dikenali untuk melakukan assessment dan aspek individualisasi ini. Coba dipahami adalah kemampuan motorik. Ya, kita harus mengenali kemampuan motoriknya, keseimbangan, koordinasi, kekuatan, mobilitas kan pasti tidak sama. Nah, yang lambat itu jangan dicibir dan lain sebagainya, karena kelas penjas itu kan bukan kompetisi. Kelas penjas itu harus menjalin semua, merangkul semua dalam kebahagiaan motorik dalam beraktivitas seperti itu. Koordinasi, kekuatan, mobilitas itu tentu berbeda. Apalagi kalau memang sudah jelas ada hambatan fisik, misalkan visual kah ataukah pendengaran dan lain sebagainya, pasti solusi yang Anda berikan akan terhambat dan outputnya akan berbeda dengan orang-orang yang normal.
kebutuhan sensoriknya, visual, auditori, ya, taktil atau kombinasi. Kalau memang peserta didik Anda yang ada yang mungkin memiliki hambatan visual, kira-kira seperti apa pentaktisiannya, ya, seperti apa langkah teknisnya agar kekurangannya ini bisa menjadi tidak sesuatu yang menghambat proses belajarnya. Aspek sosial emosional ini, percaya diri, komunikasi kerja, samanya juga tentu harus dibangun. Di mana kerjasama itu tentu akan bisa terjadi kalau dia dilibatkan, bukan disisihkan. Percaya diri juga bisa muncul di situ karena peserta didik yang lain memberi dia apresiasi yang sama dengan teman-teman yang lain. Dia tidak dianggap sesuatu yang berbeda, dia tidak dianggap sebagai individu yang berbeda. Namun percaya diri itu saya rasa sangat mampu terbangun dalam proses komunikasi dan keterlibatan semua peserta didik dalam proses pembelajaran. Kondisi medis tentu bisa kita jadikan juga sebagai hal yang perlu kita kenali. Mungkin terkait dengan keamanan, ada batas latihan atau alat-alat tertentu yang perlu kita sesuaikan terkait dengan aspek keamanan ini, ya. Itulah prinsip-prinsip yang mungkin terkait dengan pertanyaan Gifar tadi yang bisa menjadi prinsip yang kita pegang sebagai seorang guru pinjas. Jadi prinsip praktis yang pertama, ya, di mana satu diagnosis itu tidak otomatis berarti satu bentuk adaptasi. Jadi kita mungkin menganggap sudah mendiagnosa peserta didik kita, lalu itulah satu bentuk adaptasi, tidak. Tapi harus terus dilakukan penyesuaian-penyesuaian yang lebih dalam. Itu. Selanjutnya, prinsip yang kedua, ini keselamatan dan aksesibilitasnya tadi. Apa penjabarannya adalah mungkin ruang. Ruang ini lantainya tidak licin lah, ya. Orang yang tidak disabilitas saja akan berpotensi cedera, apalagi kalau memang yang memiliki hambatan, ya. Jalur geraknya jelas. Kalau misalkan mungkin yang memiliki hambatan alur berpikir agak lambat dan lain sebagainya, kadang kan agak bingung ini terkait dengan alur gerak. Nah, jadi harus jelas, misalkan lari zigzag kemana dulu, jangan langsung dicibir dan direndahkan ini peserta didik yang berbeda itu. Namun kita harus berpikir seperti apa inovasi agar bisa juga tercapai proses pembelajaran bagi dia. Instruksinya, bahasanya sederhana, jangan terlalu tinggi bahasanya, justru malah membingungkan peserta didiknya. Ya, alat-alatnya, beratnya disesuaikan, teksturnya, warnanya, suaranya, ya, itu harus disesuaikan. Aturannya, kontak fisik, seperti apa kalau memang ada yang membutuhkan treatment yang lebih, yang spesial. Responnya, misalkan kecemasan atau cedera ringan, kita harus melihat ini situasi di dalam kelas. Ada sudah yang berubah responnya seperti apa? Kenapa? Oh, ternyata dia mungkin keseleo dan lain sebagainya. Itu kepekaan ini harus hadir di nurani kita sebagai seorang guru penjas. Ini terkait dengan bagaimana prinsip keselamatan dan aksesibilitas itu kita junjung dalam proses pembelajaran. Nah, sekarang untuk mencoba memberi gambaran tadi itu coba kita implementasikan. Ini saya coba membagi dua kelompok, ya, untuk aktivitas kelasnya, di mana kita coba melakukan rancang adaptasi. Jadi kita bagi dua kelompok saja, sisi kanan dan sisi kiri. Ya, apa yang coba kita bahas nanti ke depannya, ini tugas kelompoknya nanti bisa memilih satu aktivitas yoga yang sederhana, misalkan lari estafet, ya, atau ada bola target, atau senam irama, atau permainan kecil. Itu nanti coba dibahas seperti apa pendekatan-pendekatannya, seperti apa inovasi-inovasinya yang coba Anda lakukan. Rancangan adaptasi dengan STEP tadi itu, ya, jelaskan resiko keselamatan dan indikator keberhasilannya seperti apa. Nah, dengan aktivitas kelas seperti ini, simulasi-simulasi seperti ini, saya rasa ini semakin memperkaya gambaran teman-teman peserta calon guru ini terkait dengan bagaimana tindak lanjut itu ketika menghadapi kelas yang membutuhkan penanganan yang lebih spesial. Jadi rubriknya adalah bagaimana
menyesuaikan adaptasi dengan kebutuhan siswa, tujuan pelajar tetap terlihat, keselamatan dan aksesnya dipertimbangkan tadi, bagaimana keselamatan dan aksesibilitas itu menjadi prinsip penting. Indikator keberhasilannya adalah jelas dan dapat diamati. Itu. Oke, mungkin bisa didiskusikan. Silakan memilih cabur yang mungkin bisa Anda simulasikan. Silakan. Selanjutnya, untuk menutup pertemuan kita, tadi teman-teman sudah melakukan simulasi seperti apa kira-kira proses inovasi yang dilakukan, penyesuaian adaptasi yang dilakukan terkait dengan kondisi kelas yang muridnya berbeda-beda konteks kemampuannya. Ini sebelum mengakhiri ada aspek atau hal yang mungkin bisa menjadi catatan atau pengingat kita ke depan. Jadi adaptasi yang baik itu adalah menjaga 3 hal sekaligus, di mana tujuan belajarnya tercapai, ya, keselamatannya juga tetap menjadi pertimbangan utama. Martabat peserta didik ini harus dijunjung. Tadi ini martabat yang saya maksud itu dilibatkan peserta didiknya, tidak dimarginalkan. Karena mungkin gibah istirahat saja karena tidak mampu, mungkin Anda ini pas bola basket, mungkin peserta didiknya atau muridnya ini kerdil, agak susah pegang bola basket. Nah itu kan martabat peserta didik harus dijaga, dilibatkanlah seperti apa kira-kira inovasi yang kita bisa lakukan agar kiranya peserta didik itu secara martabatnya itu dia bisa tidak merasa dipinggirkan. Ya, jadi itu terkait dengan bagaimana pendidikan jasmani adaptif ini. Semoga pertemuan hari ini dengan adanya simulasi dan lain sebagainya bisa menambah hasanah pengetahuan secara bersama, khususnya pada pemahaman kita dalam proses pendidikan jasmani adaptif. Tentu di pekan depan akan coba kita kaji lagi terkait dengan bagaimana pendidikan jasmani adaptif ini bisa lebih berdampak pada implementasinya nanti ketika Anda mengampu mata pelajaran pendidikan jasmani di tempat Anda masing-masing. Saya rasa untuk pertemuan hari ini cukup. Untuk itu kita akhiri dengan doa syukur. Semoga apa yang kita diskusikan, apa yang kita sama-sama usahakan hari ini sebagai niat untuk menambah hasanah pengetahuan, betul-betul Tuhan ridhoi dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Untuk itu doa penutup pertemuan hari ini dimulai menurut keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Baik, terima kasih atas atensinya. Sangat kooperatif hari ini teman-teman semua dalam proses pembelajaran kita, berdiskusi dengan baik, melakukan simulasi-simulasi proses pembelajaran dengan baik dalam proses kerja kelompok tadi. Itu sangat memberikan saya gambaran bagaimana teman-teman sudah mulai memahami bagaimana pendidikan jasmani adaptif ini mesti hadir sebagai aspek yang inklusif. Ya, jadi sebelum mengakhiri pertemuan, jangan lupa untuk mengakses LMS Camoke ya. Camoke mungkin untuk terkait dengan presensi dan update materi-materi tadi itu bisa diakses kembali. Misalkan dalam proses persiapan pertemuan depan, ada yang mau mengintip materi ini bisa diakses lewat Camoke lagi. Kalau memang dalam proses persiapan pertemuan depan itu ada yang perlu dibahas atau dilirik kembali terkait dengan pertemuan hari ini, sangat dipersilahkan. Jadi silakan untuk diakses Camoke untuk presensi dan akses materinya juga tersedia di situ kalau memang dibutuhkan pengayaan ulang di rumah misalkan. Terima kasih. Untuk itu saya ucapkan terima kasih dalam proses ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian proses pembelajaran mata kuliah pendidikan jasmani adaptif untuk pemenuhan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Saya Andi Muhammad Fadli, dosen tetap Universitas Negeri Makassar, Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan. Terima kasih.